Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dalam edisi kali ini kita akan merenungkan satu tema, mendengar dan mengikuti Tuhan. Dasar perenungannya diambil dari Yeremia pasal 7 ayat 23. Yeremia pasal 7 ayat 23 berbunyi demikian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan Yeremia pasal 7 ayat 23 tadi, saudara, kita akan melihat bahwa orang Israel atau umat manusia pada umumnya ingin menjadi pribadi yang berbahagia. Dan kalau kita memperhatikan, maka untuk bisa berbahagia kita perlu belajar mendengar dan mengikuti Tuhan. Itu sebabnya tema ini menjadi penting, yaitu tema mendengar dan mengikuti Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kok orang itu sulit atau tidak mau mendengar dan mengikuti perintah Tuhan? Nah, kalau kita memperhatikan teks dan konteks dari ayat ini tadi, kita akan melihat ada beberapa hal yang membuat orang Israel, termasuk manusia dan kita secara umum itu tidak mau atau enggan mendengar dan mentaati Tuhan. Yang pertama, saudara, karena terjadi kesombongan, sadar atau tidak terjadi kesombongan di dalam diri kita. Kesombongan bangsa Israel apa? Kesombongan bangsa Israel adalah mereka merasa untuk bisa menjadi bangsa yang sukses, untuk bisa menjadi pribadi yang seperti mereka harapkan, mereka punya mekanisme sendiri, mereka punya langkah sendiri, mereka punya cara sendiri. Mereka tidak mau mengikuti cara Tuhan karena bagi mereka cara Tuhan itu cara yang tidak masuk di dalam logika. Nah, bukankah kita seringkali juga seperti itu? Kalau kita memperhatikan ayat-ayat kemudian, ayat 24 sampai 26 dari pasal 7, kita melihat bahwa ketegar-tengkukan bangsa Israel yang menganggap diri benar itu terjadi sejak zaman nenek moyangnya. Kita ingat para nenek moyang bangsa Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir itu, mereka ngomong, lebih baik kita hidup di Mesir walaupun hidup menderita tapi makanannya lebih enak daripada kita berjalan di padang gurun seperti ini. Saudara, perhatikan di sini. Mereka melihat cara dan rencana Tuhan itu lebih rendah, lebih hina daripada cara dan rencana yang mereka pikirkan sendiri. Inilah bentuk kesombongan. Saudara, bukankah ketidaktaatan kita itu seringkali juga ditimbulkan oleh kesombongan kita? Kita merasa cara Tuhan itu tidak masuk akal. Ketika Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita. Karena ketika kita khawatir, kita menganggap diri menjadi lebih sibuk memikirkan ini dan itu, maka kemudian kita terus bergulat di dalam kekhawatiran itu. Lalu kita tidak menjadi pribadi yang bahagia. Tapi kita memilih untuk khawatir daripada menyerahkan kekhawatiran itu. Nah, yang kedua, saudara, bangsa Israel menjadi tidak taat akan Tuhan, enggan mengikuti cara Tuhan, karena mereka membandingkan diri dengan sesama. Bangsa Israel menjadi bangsa yang meninggalkan Tuhan karena mereka kemudian beralih menjadi penyembah-penyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Karena mereka melihat, loh,
bangsa sebelah kanan kiriku kok memiliki dewa dan mereka beribadah kepada dewa ini. Tapi aku kok tidak. Bangsa tetanggaku, orang-orang yang ada di sekitarku, mereka memiliki Allah untuk musim semi, Allah untuk musim hujan, Allah untuk musim panen. Mereka punya, tapi kok aku tidak. Allahku cuma satu. Mereka memiliki berbagai macam Allah. Dan itu membuat mereka kemudian mengikuti cara lain. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat bahwa orang tidak mengikuti cara Tuhan karena dia mau menyamakan diri dengan sekitar. Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, dengan siapa kita bergaul itu menentukan kita menjadi pribadi yang semakin taat atau tidak. Sebaiknya kita belajar membentuk komunitas atau hidup di dalam komunitas yang membuat kita semakin takut akan Tuhan. Supaya kita tidak terpengaruh untuk semakin jauh dari Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, orang tidak mau taat karena mereka tidak percaya akan Tuhan. Orang Israel kehilangan kepercayaan akan Tuhan, kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Ini terkait dengan alasan-alasan yang sebelumnya. Mereka menganggap waktu Tuhan itu bukan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan terlalu lambat. Itu sebabnya aku harus bertindak. Saudara sekalian, ketika kita kehilangan kepercayaan kita bahwa Tuhan merancang yang baik, bahwa Tuhan bekerja pada waktu yang tepat, begitu kepercayaan itu hilang, kita akan tidak taat terhadap Tuhan. Nah, berikutnya saudara, dosa bangsa Israel yang lain yang membuat mereka kemudian tidak taat adalah mereka tidak mau bertobat. Mereka terus berkecimpung di dalam dosa itu. Mereka mengeraskan hati. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Dan itu semua saudara membuat mereka kemudian tidak bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 29 Tuhan memerintahkan, cukurlah rambut kepalamu dan buanglah, angkatlah ratap di atas bukit-bukit gundul. Sebab Tuhan menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Saudara, ketika Tuhan berkata cukurlah rambut kepalamu, itu adalah sebuah perintah untuk bertobat. Tapi bangsa Israel tidak melakukan itu. Dan pada akhirnya karena bangsa Israel tidak bertobat, maka mereka hanya merasakan penghukuman yang daripada Tuhan. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mendengar dan mengikuti Tuhan. Saudara ingin bahagia? Ikutilah Tuhan. Dengarkanlah sabda Tuhan. Mari kita hidup di dalam ketaatan, karena hanya di dalam ketaatan sajalah kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.